إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وآل النبي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sama-sama kami muliakan, kami hormati para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin sekarang belum saya kenal, tapi insya Allah nanti kita saling mengenal, saling menjalin silaturahmi. Insya Allah pertemuan kita akan menjadi saksi bahwa kita dulu di dunia pernah menghabiskan waktu untuk saling menasihati kepada kebaikan dan saling menasihati kepada kesabaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr." Yang saling menasihati kepada kebenaran dan kesabaran. Supaya kita bisa masuk ke dalam kriteria yang Allah maksud di dalam wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kita harus bisa legowo, kita harus bisa mudah, punya niat yang tulus untuk menyampaikan kebaikan, dan juga punya niat yang lapang, punya dada yang mau menerima ketika kita dinasihati. Maka kalau itu sudah kita jalani, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, insya Allah. Baik, tema yang saya bawakan adalah tentang hati dan keadaannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, menyatukan hati kita, memantapkan langkah kita untuk kembali menjalankan rutinitas yang mungkin sudah lama di sini ya. Dan alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala rasa syukur kita ucapkan karena memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk melakukan amal baik yang menjadikan bekal kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengajarkan kita dari dulu sampai sekarang untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama manusia. Dan insya Allah Nabi Muhammad kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Hati dalam bahasa Arabnya itu qalbun. Jantung dalam bahasa Arab itu qalbun juga. Nah, jadi hati dan jantung itu berdampingan. Bahasa Arabnya sama, secara bahasa qalbun. Namun secara makna berbeda. Jantung memiliki peran yang berbeda, hati pun sama memiliki peran yang berbeda. Jantung dengan arti ilmiahnya, kedokterannya, dia punya fungsi jantung itu menyebarkan, memompa darah dan menyebarkannya ke seluruh tubuh. Sedangkan hati, kalau kita maknai secara bahasa, hati itu pusat. Hati itu tempat berkumpulnya akal dan perasaan. Itu hati. Kadang apapun yang mau kita lakukan, itu ada dua yang berbicara. Ada akal yang berbicara, dan hati yang berbicara juga. Ya. Hati adalah tempat berkumpulnya perasaan. Dalam satu momen, dalam satu hari, dalam satu waktu, hati itu bisa merasakan benci, bisa merasakan cinta, bisa merasakan suka, dan bisa merasakan perasaan-perasaan yang lain. Jadi
ketika kita mau berbuat adil, al-adlu fawqal awatif. Adil itu kita bisa lakukan ketika kita bisa menetapkan suatu perkara itu tanpa membawa perasaan. Ya. Jadi itu bisa dibilang adil ketika kita menetapkan sesuatu hukum atau ingin bertindak sesuatu itu melepaskan segala bentuk perasaan, maka itu adil. Karena ketika kita menetapkan sesuatu dan memiliki perasaan yang marah atau memiliki perasaan terlalu cinta, maka kita tidak adil. Contoh, kepada seorang anak, kepada anak-anak yang melakukan kesalahan, mungkin karena cinta kita yang begitu besar, bisa jadi kita mendidiknya salah. Kita biarkan, kita cuma tegur, ya, kita tidak memberikan efek jerak kepada anak tersebut. Bisa jadi juga ketika anak berbuat salah, lalu di hati kita punya amarah. Biasanya lebih marah itu ketika yang membuat salah itu anak orang. Kalau anak sendiri itu pasti di hatinya cinta. Gak mungkin orang tua punya anak dan dia tidak cinta. Nah, ketika ada anak yang berbuat salah, terutama anak orang lain, ya, pasti timbul rasa amarah dalam hati. Maka tidak adil kalau kita membawa rasa itu untuk menghukum anak tersebut. Mungkin karena terlalu marah, kita jadi pukul, kita jadi main kasar, kita jadi berlebihan menasehati anak itu, bahkan sampai membawa-bawa orang tuanya, atau bahkan sampai membawa kesalahan-kesalahannya yang lain. Itu perkara hati. Perkara hati ini banyak. Semua perasaan itu ada di dalam hati. Begitu juga keimanan yang pastinya dan keyakinan. Hati itu, ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang paling cepat berubahnya. Mungkin dalam waktu ini kita melihat sesuatu kita cinta, tapi 1 detik, 1 menit, 1 jam kemudian bisa jadi kita menjadi benci. Karena apa? Karena hati itu bisa dipengaruhi oleh 3 hal. Apa yang kita lihat, ya, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita dengar. Itu hati bisa berubah. Ketika kita melihat, responnya di dalam hati. Ketika kita mendengar tentang kabar atau sesuatu apapun, responnya di dalam hati. Pasti hati berbicara. Dan begitu pula apa yang kita pikirkan, pasti diulang lagi di dalam hati. Makanya hati adalah, kata Rasulullah SAW, sesuatu yang paling cepat berubahnya. Bahkan kata Rasulullah, lebih cepat daripada bunyi periuk, bunyi tempat masak air, apa namanya sih? Panci, ya, yang ada tutupnya biasa yang bergejolak itu bunyi. Bahkan kata Rasulullah lebih cepat daripada itu, bahkan ketika airnya mendidih. Nah, ketika buci atau panci itu mendidih, airnya kan bunyinya cepat banget, cepat sekali. Nah, hati bisa berubah lebih cepat daripada itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengajarkan kita bagaimana agar hati kita selalu tetap dalam keadaan yang iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai suatu ibadah ketika kita sudah ucapkan niat, bahkan dari pertama, semuanya itu kita mulai dari hati, Bapak Ibu sekalian. Awal kita mau melakukan segala sesuatu itu, awalnya kita butuh apa? Butuh niat, butuh tekad. Kira-kira niat itu munculnya dari mana? Dari hati. Pertama. Kemudian bobot atau nilai satu amalan, ibadah atau apapun itu dinilai dari hatinya juga. Kenapa? Karena di hati itu tempatnya kita melakukan ibadah. Bisa jadi kita di hati kita riya, bisa jadi di hati kita
jujur atau ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dalam keadaan yang ribet, dalam keadaan yang susah lah, kita lagi banyak kerjaan, terus ada azan, terus kita sholat, ya. Mungkin ada orang yang sholat dalam hatinya terpaksa, ya, karena kewajiban. Mungkin juga ada orang-orang yang sholat dan di dalam hatinya itu penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari awal niat itu bergantung sama hati. Nilai satu ibadah bergantung juga sama hati. Jadi semuanya manusia itu intinya kepada hati. Tapi kita tidak bisa, dari kelemahan manusia tidak bisa menilai hati orang lain. Kita tidak bisa tahu niatnya orang lain. Maka ajaran Islam mengajarkan kita untuk berhusnuzon. Karena kita tidak tahu hati orang lain. Maka jangan sampai kita dengan yakinnya menuduh seseorang melakukan sesuatu yang menurut kita itu salah. Ya, contoh, ada kisah satu ulama. Satu ulama ini meninggal di pasar. Ya, ulama ini meninggal di pasar. Dan orang-orang itu tidak tahu bahwa orang ini ulama, orang ini orang soleh. Nah, ketika meninggal, itu mayatnya dibiarkan begitu saja, Pak, di pasar itu. Orang-orang lewat aja, tidak menggubris, tidak peduli dengan mayat orang ini. Nah, sampai ada raja datang, raja lagi belusukan, bahasa sekarangnya belusukan. Raja lagi jalan-jalan juga ke pasar, sampai melihat mayat ini. Maka raja bertanya, ini mayat siapa? Kenapa nggak diurus? Ini mayat siapa? Kenapa tidak diurus? Tidak dimandikan, tidak diambil, dibiarkan begitu saja? Raja bertanya. Maka orang-orang di pasar itu mengatakan bahwa orang ini ahli maksiat, wahai raja. Dia suka beli bir, dia suka beli khamar, dia suka pergi ke tempat-tempat prostitusi. Kata orang-orang di pasar. Maka saya tidak mau, wahai raja, saya tidak mau mengurus jenazah yang hina ini. Sebagaimana hidupnya dia habiskan di tempat maksiat. Namun karena tanggung jawab seorang raja, tidak boleh memandang beda kaumnya atau masyarakatnya, maka raja mengambil mayat tersebut, menyuruh orang-orang pembantu-pembantunya untuk ambil mayat tersebut dan tanya di mana rumahnya. Diambillah mayat itu, dibawa ke rumahnya. Sampai di rumah, ketemu dengan istri si mayit ini. Ditanya sama raja, kenapa suamimu sampai bisa ditelantarkan sama masyarakat di pasar? Suamimu ini udah meninggal, apa yang suamimu perbuat sampai masyarakat itu tidak mau mengurus jenazahnya? Kata istrinya cerita bahwa memang betul apa yang dikatakan oleh masyarakat tentang suamiku. Dia sering beli bir, dia sering beli khamar, dia sering ke tempat-tempat prostitusi. Namun ada hal yang tidak diketahui oleh orang-orang, wahai raja, kata istrinya. Akhirnya raja itu diajak ke rumahnya di belakang. Nah, di rumahnya di belakang diperlihatkan kepada raja, ternyata di belakang itu ada galian tanah besar dan isinya semua itu bir yang dihancurkan. Isinya bir yang dihancurkan. Kata istrinya, inilah yang sering dilihat sama masyarakat. Memang betul suami saya pergi ke pasar membeli khamar, pergi ke pasar membeli bir atau balok atau minuman, sesuatu yang diharamkan sama Allah. Tapi pulang ke rumah dia buang itu bir. Kalau dia punya duit banyak, dia beli sebanyak-banyaknya, lalu dia buang agar tidak ada orang yang meminum, tidak ada orang yang mabuk pada hari itu, karena birnya sudah habis. Ya, karena
dulu kan tidak ada pabrik. Ya, mungkin di desa-desa tuh kalau produksi sesuatu itu kan terbatas, ya. Bukan yang langsung pabriknya banyak, nggak mungkin kita bisa beli semuanya, ya. Jadi ini cerita kisah zaman dulu. Jadi tujuannya apa suamiku? Agar di hari itu tidak ada orang yang bisa bermaksiat dengan meminum khamr. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang mengatakan bahwa suami saya pernah atau sering malam-malam itu ke tempat prostitusi. Kata istrinya, saya sebagai istri bersaksi bahwa orang-orang, saya juga kadang tidak kenal sama perempuan-perempuan yang datang ke rumah mengucapkan terima kasih. Ternyata setiap malam suaminya pergi ke tempat prostitusi itu, dia ketuk pintu rumah perempuan-perempuan itu, lalu dia kasih upahnya malam itu. Dia kasih upahnya, misalkan, contoh, mohon maaf ya, agak ini sedikit. Contoh, misalkan perempuan itu malam itu 800.000 dikasih sama mayit itu, lalu dia bilang, kamu bebas malam ini, kamu tidak perlu menjual dirimu lagi. Ini upahmu untuk malam ini. Begitu terus dikasih orang-orang, agar tidak ada wanita lagi atau perempuan-perempuan yang menjual dirinya. Ya, itu. Istrinya kemudian teringat ada pesan suaminya. Suaminya pernah berpesan, bilang sama istrinya bahwa nanti kalau saya meninggal, yang akan menyolatkan saya itu raja dan seluruh penduduknya. Akhirnya ketika raja sudah mengetahui hal tersebut, raja ambil itu mayit, dibersihkan, dimandikan, dikafani, lalu raja umumkan bahwa ada orang soleh yang meninggal dan habis zuhur kita akan sholatkan bersama. Bayangkan nilainya ibadah itu di dalam hati, di dalam niat. Dia tidak pernah umbar-umbar itu, ya. Orang-orang mungkin menilainya secara zahir. Inilah kesalahan manusia terkadang hanya melihat sekilas saja. Dia lihat orang misalkan masuk ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia langsung berpikir, oh ini bermaksiat, oh ini orang ini, dia sudah suudzon sama orang-orang. Padahal kita diajarkan oleh Islam untuk berhusnudzon. Bagaimana menghilangkan suudzon itu? Jangan kita realisasikan, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika suudzon, ya, muncul pikiran bahwa seseorang itu melakukan tindak yang dilarang oleh agama, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan itu pikiran di dalam pikiran kita, jangan kita realisasikan, jangan kita membenarkan, berusaha untuk membenarkan, oh pasti ini begini dia. Kita ikuti, kita stalking mungkin kalau zaman sekarang, kita perhatikan media sosialnya, bener gak dia begini, kita tanya-tanya orang sekitarnya, betul gak, sampai kita punya perasaan lega kalau melihat saudara kita benar melakukan suudzon yang kita pikirkan. Itu hati-hati. Itu adalah penyakit hati. Apa? Melihat senang atau puas melihat saudaranya melakukan keburukan. Sampai timbul di dalam hatinya bahwa saya lebih baik daripada dia. Hati-hati. Ini yang banyak menghabiskan pahala-pahala orang yang beribadah. Baik. Itu salah satu cerita tentang hati. Kira-kira begitu kisi-kisinya itu, begitu pembicaraan tentang hati. Hati itu kita tidak bisa tahu, hanya yang tahu hanya hati kita, ya. Kita tidak bisa tahu hati orang lain, dan hati semuanya siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan ke manusia adalah hati juga. Ya, yang tadi
Tidak ada rasanya kita melakukan sesuatu itu nikmat tanpa membawa hati. Banyak amal yang besar tanpa diikuti dengan niat yang tulus itu tidak ada apa-apanya dibandingkan amal yang kecil tapi dengan hati yang besar, hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bagaimana kita menjaga hati ya dari penyakit-penyakit atau perasaan-perasaan yang dapat merusak hati kita? Pastinya menjaga hati itu dengan menjaga 3 tadi, menjaga lisan, menjaga pandangan, dan menjaga pikiran. Di luar itu kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW banyak doa untuk menjadikan hati kita itu terjaga dan tetap bersih dan suci. Salah satunya doanya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Artinya wahai yang membolak-balikkan hati. Qalbun itu kalau ditambah tasydid jadi qallaba. Qallaba itu membalikkan kertas, membalikkan halaman. Ya, itu qallaba. Nyambung sama arti kata hati. Jadi yang membolak-balikkan itu hati itu Allah. Kita minta sama Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, mantapkan hatiku ala dinik, atas agamamu. Diajarkan juga oleh Nabi Ibrahim doanya, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan jangan engkau hinakan aku ya Allah hari di mana semua orang dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat. Baik, maka jangan sampai hari di mana kita ketemu Allah, hati kita penuh dengan kebencian, penuh dengan dengki, penuh dengan suuzon kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan hati kita, jangan engkau belokkan hati kita. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan kenyamanan di dalam hatiku ya Allah. Ya Allah, kita sudah nyaman beribadah kepadamu, kita sudah punya hati yang ikhlas kepadamu, jangan engkau belokkan ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmatan, dan berikanlah kepada kami rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang, hati yang penuh kasih sayang. Innaka antal wahhab. Ya Allah, sungguh engkau Sang Maha Pemberi. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahiyal qalb." Kata Rasulullah, bukankah ada di dalam tubuh manusia satu organ tubuh, kalau organ itu baik, maka semua organ tubuh ikut baik. Tapi kalau organ itu rusak, organ itu sakit, maka semua tubuh akan menjadi rusak dan sakit. Kata Rasulullah, apa itu? Itu adalah hati. Maka pentingnya menjaga hati adalah karena hati sumber dan inti segala sesuatu di dalam jiwa manusia. Kita mau melihat orang baik atau tidak, kita tidak bisa lihat hatinya. Memang kita lihat zahirnya, tapi kita diajarkan kembali lagi untuk husnuzon kepada sesama manusia. Apa yang menentukan kualitas kita adalah hati kita. Beda siapa yang baik niatnya,
pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada perbuatan baik yang ingin kita lakukan, dalam hati kita baik, ikhlas karena Allah, tidak mungkin Allah tidak bantu. Sebaliknya juga, kalau kita punya niat jahat sama seseorang, pasti Allah halang-halangi. Pasti Allah kasih kita fakta-fakta yang menghalangi agar niat kita tidak terrealisasi. Di zaman sekarang menjaga hati itu susah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Yang tadi saya bilang, ingat ya, yang bisa merubah keadaan hati kita itu 3, jangan lupa. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pikir. Nah, susahnya menjaga hati sekarang, kenapa? Karena zaman sekarang itu kita hidup di zaman yang informasi itu cepat. Informasi itu macam-macam. Informasi itu sumbernya banyak. Dan sumber yang paling bahaya itu mulut sebenarnya. Mulut manusia. Kalau berita sebenarnya harus bijaksana aja. Kita lihat medianya betul apa tidak, ya. Tapi kalau sudah mulut pakai nada ceritanya, weh, ada ceritaku, weh, itu sudah menggugah hati kita. Apa nih ceritanya? Ya, mulut ketemu mulut itu sudah merusak hati. Kecuali yang diomongi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa susah tadi? Karena derasnya informasi di zaman sekarang. Kemudian hiburan, godaan dunia, dan kemaksiatan yang bahkan bisa kita lihat sebelum tidur dan pas bangun. Ya. Kita sebelum tidur maksiat, pas bangun maksiat lagi. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana orang yang sebelum tidur maksiat, setelah baru bangun maksiat? Mereka yang sebelum tidur lihat HP dulu. Walaupun dia bilang cuman ini Ustaz, biar cepat tidur. Nah, scroll nih, muncul itu macam-macam. Tidak bisa kau buat sendiri apa yang muncul di HP-mu, itu tidak bisa. Ya, pasti ada. Walaupun bisa, pasti ada iklan. Iklan itu macam-macam nih. Nah, ada yang udah pakai jilbab, ada yang macam-macam. Luar biasa ya. Zaman sekarang itu gampang sekali hati kita kotor. Maka zaman sekarang ini nyambungnya bagaimana? Yang saya bilang tadi, susahnya menjaga hati zaman sekarang itu terbukti dari derasnya informasi, mudahnya kita melihat maksiat, mudahnya kita mendengar maksiat. Sehingga apa? Hati kita menjadi kotor. Tidak sering kita bersihkan. Maka kita lihat zaman sekarang itu hati, ya, orang-orang itu jahat dalam menyampaikan sesuatu. Dia lihat beritanya begini, dia komen, padahal dia tidak ada kebutuhan untuk itu. Dia tidak tahu itu siapa, bukan keluarganya. Kalaupun itu betul tidak ada berpengaruh sama hidupnya, yang dia utamakan hanya apa? Kepuasan hatinya melihat orang lain itu jatuh. Kepuasan hatinya melihat orang lain itu salah. Nauzubillah min dzalik. Itu gampang sekali terjadi, saudara. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu bagaimana kita menghalangi? Bagaimana kita membuat benteng dari segala itu? Bagaimana kita membuat benteng dari segala itu? Kan tidak mungkin kalau Ustadz punya solusi itu, jangan komen HP, pakai lagi itu Nokia-mu yang dulu. Tidak mungkin. Maka kita harus berpikir bagaimana cara kita menanggulangi, meminimalisir kerusakan-kerusakan hati. Yang pertama, selalu mengingat Allah. Tidak ada durasinya sih. Ada tanya jawab, Ustaz. Oh ya, baik. Ya, sedikit lagi ya. Kita bahas terakhir bagaimana menjaga hati kita. Hati kita itu dijaga pertama, ingat sama Allah. Banyak-banyak ingat sama Allah. Bagaimana cara kita pertama kali untuk selalu ingat sama Allah? Kita zikir. Kita biasakan mengucapkan zikir, mengucapkan tasbih atau tahmid, astaghfirullah, alhamdulillah, subhanallah,
naudzubillah, astagfirullah, semuanya yang Allah suka, kalimat-kalimat yang Allah suka selalu kita ucapkan, bukan di dalam hati saja, tapi juga di dalam lisan, di dalam ucapan. Nah, kalau kita terbiasa dengan itu, maka hati kita pasti terjaga. Ada teman tak mau cerita, gosip, aibnya orang lain, kita bilang astagfirullah. Sudah, jangan Miko lanjut. Karena kau cerita nanti saya dengar, rusak lagi perasaanku sama saudaraku yang lain. Kaget kita bilang astagfirullah, subhanallah. Nah, itu semua ucapan-ucapan yang tanpa kita sadari, ucapan-ucapan itu masuk ke dalam hati. Yakin atau tidak, percaya atau tidak, ketika kita gelisah, kita ucap istighfar, betul-betul tulus karena Allah, itu nyambungnya ke hati, Pak. Tenang kita sholawat, kita tenang, kita zikir sama Allah, kita tenang. Secara logika, apa yang kita keluarkan, ya, bisa masuk ke dalam hati kita lagi. Nah, apa yang di dalam hati, apa yang berasal dari hati, maka tempatnya hati juga. Kadang kita rindu, kangen sama seseorang, ya, rasa kangen itu dibawa, entah siapa yang bawa, sampai orang itu merasakan juga. Nah, hati ketemu hati. Kembali lagi, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Berteman dengan orang soleh, orang yang baik. Itu lagi, balik lagi ke yang tadi. Apa kita dengar, kita lihat, kita pikirkan. Kalau kita duduknya sama orang soleh, 3 itu pasti semuanya baik, Pak. Apa yang diucapkan orang soleh, apa yang diberitakan orang soleh, apa yang dipikirkan orang soleh, ya, pasti semuanya baik. Maka apa yang kita resapi itu baik semua dan baik untuk hati kita. Ketiga, ya menjaga 3 tadi, menjaga lisan, menjaga pendengaran, dan menjaga pikiran. Keempat, memperbanyak istighfar, khususnya ya, memperbanyak istighfar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aksiru minal istighfar. Faman aksara minhu, ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Rasulullah, siapa yang memperbanyak istighfarnya, maka Allah akan membuat segala kegelisahan dan kegalauannya ada jalan keluarnya, ada ketenangannya, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Nah, menjaga hati itu bukan perkara batin saja, Pak. Fisik juga harus bertindak. Ya, walaupun hati itu di dalam jiwa, hati itu perkara jiwa, tapi untuk menjaganya fisik juga harus bertindak. Kenapa kita harus punya hati yang bersih? Karena hati adalah tempat Allah melihat kita. Allah nggak lihat kita pakai surban, Allah tidak lihat kita ganteng atau cantik atau kaya atau penampilan bagus. Allah tidak lihat itu. Allah lihat hati kita. Maka tempat yang Allah lihat kita harus bersihkan agar pas Allah lihat, tidak ada yang Allah lihat kecuali niat yang ikhlas, niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semuanya itu akan membentuk. Kalau kita memperhatikan hati kita perbaiki. Semua manusia atau semua penduduk masyarakat Indonesia diajarkan, dibimbing untuk memperbaiki dia punya hati, memperbaiki dia punya niat, maka bangsa ini insya Allah pasti menjadi bangsa yang baik. Kenapa? Karena bangsa itu bukan hanya berpengaruh kekayaan alamnya, Pak, bukan canggihnya teknologinya, tapi kalau masyarakatnya dan pemimpinnya punya hati yang bersih, punya hati yang kuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bangsa itu pasti mah. Coba kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, kalau masyarakatnya, penduduk Palestina, kaum muslimin, kaum Palestina itu tidak memiliki hati yang kuat, iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah lenyap, sudah habis dari kapan-kapan. Tapi karena punya hati yang mantap, hati yang kuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka Allah kuatkan juga, Allah pertahankan itu bumi Palestina. Baik, kita sesi tanya jawab saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah tadi